warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Muhtar dengan NIM 220901601024 dari Prodi Akuntansi Terapan kelas A. Saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran hukum bisnis, yaitu legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis. Adapun video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Baik, langsung saja kita ke materinya, yaitu pengertian legalitas perusahaan. Legalitas perusahaan dalam kegiatan bisnis adalah jati diri yang melegalkan atau menegaskan suatu badan usaha agar nantinya dikenali oleh masyarakat. Dengan kata lain, legalitas perusahaan harus sah dalam undang-undang dan peraturan di mana perusahaan tersebut akan dilindungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Tujuan legalitas perusahaan. Aspek legalitas usaha yang lengkap sangat penting bagi UMKM untuk memberikan kepastian usaha mereka dalam hukum yang dengan adanya legalitas usaha tersebut akan mendukung kinerja serta menambah power mereka dalam persaingan usaha yang ada. Pengelolaan legalitas usaha yang baik akan membawa keberhasilan berupa keunggulan persaingan UMKM sehingga UMKM akan berkontribusi terhadap PDRB provinsi maupun PDB nasional. Selain itu, perkembangan UMKM membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat secara umum. Manfaat legalitas perusahaan, yaitu sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai sarana promosi, sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum, mempermudah mendapatkan suatu proyek, dan mempermudah pengembangan usaha. Bentuk-bentuk legalitas perusahaan. 1. Nama perusahaan. Nama perusahaan merupakan jati diri yang dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya yang melekat pada bentuk badan usaha atau perusahaan tersebut. Dikenal oleh masyarakat, dipribadikan sebagai perusahaan tertentu, dan dapat membedakan perusahaan itu dengan perusahaan yang lain. Nama perusahaan dapat diberi dengan cara sebagai berikut, yaitu berdasarkan nama pribadi pengusaha, berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya, dan berdasarkan tujuan didirikannya. 2. Merek. Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti penggunaan cap atau benda lainnya yang memiliki daya pembeda sehingga dapat membedakan barang atau milik seseorang dan milik orang lain yang memiliki persamaan. Suatu merek biasanya terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Nama merek, merupakan bagian dari merek dan dicapkan. 2. Bagian merek yang dapat dikenali tetapi tidak dicapkan, seperti simbol, desain, font, atau warna yang khas. 3. Merek dagang atau trademark adalah bagian dari merek yang dilindungi undang-undang karena kemampuannya menciptakan sesuatu yang istimewa. 4. Hak cipta. Hak cipta adalah hak istimewa yang dilindungi secara hukum untuk memproduksi, menerbitkan, atau menjual karya tulis, karya seni, atau karya musik. Jenis-jenis merek. 1. Merek dagang. Merek ini merupakan sebuah identitas yang melekat pada sebuah produk yang diperdagangkan atau ditawarkan kepada konsumen. 2. Merek jasa, melekat pada penawaran jasa pada pelanggannya. 3. Merek kolektif. Merek kolektif memberikan identitas maupun perlindungan. 4. Merek fungsional. Merek ini merupakan pemberian identitas dan persepsi pada sebuah barang atau jasa sesuai dengan keunggulan fungsionalnya. 5. Merek citra. Merek ini memfokuskan pada pemberian nilai manfaat terhadap penggunanya. Dan keenam, merek eksperiensial. Merek ini menunjukkan identitas produknya melalui pengalaman yang dilalui oleh penggunanya. Adapun syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2021 tentang merek, yaitu 1. Permohonan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia.
kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual oleh pemohon atau kuasa dengan melampirkan bukti pembayaran biaya pendaftaran merek. 2. Pemeriksaan. Pemeriksaan kelengkapan permohonan pendaftaran merek akan dilakukan oleh Direktur Jenderal. Dan ketiga, pengumuman. Setelah dilakukan pemeriksaan substansif dan pemeriksa melaporkan bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut disetujui untuk didaftar, atas persetujuan Direktur Jenderal, permohonan akan segera diumumkan dalam berita resmi merek. Sertifikat merek. Jika hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa keberatan diterima, maka permohonan pendaftaran merek ditolak. Sebaliknya, jika keberatannya ditolak atas persetujuan Direktur Jenderal, maka merek tersebut harus didaftar dalam daftar umum merek, dan selanjutnya permohonan atas atau kuasanya akan diberi sertifikat merek. Jangka waktu berlakunya sertifikat merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Keberatan dan sanggahan atas pendaftaran merek. Selama jangka waktu pengumuman merek dalam berita resmi merek, Direktur Jenderal harus mengirimkan salinan surat keberatan kepada pemohon atau kuasanya, dan pemohon atau kuasanya harus membalas surat keberatan dengan suatu sanggahan kepada Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 2 bulan dan dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya. Yang ketiga, surat izin usaha atau SIUP. SIUP merupakan kepanjangan dari surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat untuk mendapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan yang wajib dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang ingin memiliki usaha perdagangan. Surat izin ini berfungsi sebagai alat atau bukti pengesahan dari usaha perdagangan yang dilakukan. Jenis-jenis SIUP. SIUP dibagi berdasarkan jumlah kekayaan dan modal usaha yang dimiliki pengusaha, yaitu 1. SIUP mikro. SIUP mikro dapat diberikan kepada perusahaan dagang atau mikro yang memiliki modal atau kekayaan bersih dengan total tidak lebih dari 50 juta. Kedua, SIUP kecil. SIUP ini wajib dimiliki perusahaan dagang dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya berkisar antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Ketiga, SIUP menengah. SIUP menengah wajib dimiliki perusahaan dagang dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya berkisar antara 500 juta sampai dengan 110 miliar. Kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Yang keempat, SIUP besar. SIUP besar ini wajib dimiliki perusahaan dagang dengan modal dan kekayaan bersih seluruhnya sebesar lebih dari 10 miliar, dan kekayaan ini tidak termasuk tanah dan bangunan. Manfaat dan kegunaan SIUP, yaitu 1. Sebagai alat pengesahan dari pemerintah. 2. Sebagai syarat untuk memenuhi kegiatan lelang yang diadakan oleh pemerintah. 3. Mempermudah urusan administrasi usaha. 4. Mempermudah pengembangan bisnis dan meningkatkan kredibilitas usaha. Dan kelima, mempermudah akses modal usaha. Adapun syarat membuat SIUP yaitu KTP, kartu keluarga, NPWP, surat keterangan domisili, akte kelahiran, daftar nama, susunan dewan pengurus dan dewan pengawas, dan SK pengesahan badan hukum yang berupa fotokopian dan aslinya. Serta adapun tata cara dan prosedur pengajuannya, yaitu salinan surat pendirian perusahaan atau akte notaris dan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan instansi yang berwenang bagi perusahaan berbadan hukum. Yang kedua, salinan surat pendirian perusahaan atau akte notaris yang terdaftar pada pengadilan negeri bagi perusahaan yang berbentuk persekutuan. Ketiga,
salinan surat izin tempat usaha atau situ dari pemerintah daerah bila diwajibkan oleh undang-undang gangguan. Dan bagi yang tidak disyaratkan, cukup dengan surat keterangan tempat usaha dari pejabat setempat dan salinan KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan. Yang keempat, pas foto 2 lembar ukuran 3x4 dari pemilik atau pengurus perusahaan. Dan yang kelima, kopi bukti pembayaran uang jaminan dan biaya administrasi. Itulah penjelasan dari saya. Mohon apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.